Iya, nanti kalau iya lama, memang lama. Karena kalau semisal nggak dikeringkan malah nggak termakan Mas nanti. Kalau semisal kami kan juga pernah dulu ngasihkan serat kayak apa rumput Mas ya. Itu kan dipotong-potong, potong-potong. Nah, nggak bisa langsung dicampur konsentrat dulu baru. Kalau ini kan anu Mas untuk pakan cempe, pakan cempe berupa hijauan segar sama apa? Sama griffithnya, pakan tambahannya. Pakan tambahannya. Oh, kalau dimasak sih nggak ada masalah Mas ya. Tapi kalau nggak dimasak, ya kan? Kembung. Nah, bisa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bukan dokter hewan. Terima kasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, welcome back, ahlan wa sahlan di Kudumikum di channel Bukan Dokter Hewan. Selamat datang juga di kampung desa Karangtalun, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Tepatnya di Berlian Farm kali ini. Tapi Berlian Farm sebelum desa itu teman-teman. Kenapa ini kita di jalan seperti ini, di tepi jalan? Karena bahasan kita kali ini adalah tentang pakan. Dan ini kita berada di lahan pakan daripada Berlian Farm Kediri di Kras. Ini lahan pakannya cukup jauh, perlu naik pesawat untuk ini ya, nyampe. Ini teman-teman nyebrang, ini pesawatnya diseberangi. Ini sudah saya ditemani Mas Johan. Ini lahannya dan ini kandangnya. Kita tanya-tanya dulu. Mas, ini lahan pakannya ditanami apa saja Mas Johan ini? Ditanami legum sama rumput Mas. Legum sama rumput ya? Ya. Jenisnya apa aja Mas yang di sini ini? Jenisnya rumputnya Pak Cong sama Odot Mas. Sama Pak Cong sama Odot. Itu sampai sana Mas ya? Iya, sampai situ. Wah, ini yang deket aja Mas, kita lihat ya. Ini tanamnya seperti apa ini, kok ada legum, ada rumput jadi satu kayak gini. Tanam sistem tumpang sari Mas. Tumpang sari ya? Tunda, ya. Kalau ini jenisnya rumput Odot, kalau yang tinggi rumput Pak Cong. Pak Cong, terus tapi di sela-selanya ini ada legum Indigo Vera Mas. Indigo Vera. Jaraknya berapa Mas antara Indigo Vera yang satu dengan yang lain ini? 2 meter, ada 2,5 meter Mas. Ada 2,5 meter. Tapi bawahnya langsung ditanamin rumputan kayak gini. Langsung Mas. Alhamdulillah kok tumbuh semua gitu loh. Resepnya apa rahasianya? Ya kita rawat aja lahannya Mas. Tuh tinggi loh ini Indigo Veranya juga. Pupuknya pakai apa Mas di sini? Pupuknya ya kohe Mas, cukup kohe domba. Sama dikasih sedikit pupuk kimia. Sama dikasih sedikit pupuk kimia. Tapi presentasinya sedikit sekali dong. Iya, sedikit sekali. Untuk pemupukannya berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali Mas Johan? Enggak tentu Mas, kalau musim hujan begini jarang-jarang Mas. Biasa kami berapa ya? Yang terpenting itu kohenya Mas. Biasa kalau ada kohe di kandang ya cukup kami tabur gitu aja. Dulunya dikasih ini ya, digulut-gulut atau enggak Mas untuk rumput-rumputnya gini? Dulu awal juga gitu, tapi setelah bertumbuh enggak. Setelah bertumbuh enggak? Enggak. Kalau Indigo Veranya panennya berapa bulan sekali? Di 50 hari Mas. Kurang lebih 50 hari Mas ya? Kalau Indigo Vera Mas ya? Indigo Vera? Itu 2 bulan sekali. 2 bulan sekali, 60 hari berarti. Tapi kalau untuk yang 50 hari. Berarti rumputnya dulu ya? Ya. Supaya enak juga manennya kan. Kalau rumputnya sudah nggak ada kan enak ini manen apanya, Indigo Veranya. Kalau gini dipanen Indigo Veranya dulu kan susah jalannya. Oke, kita lanjut ke dalam, nanti prosesnya apa, seperti apa, apakah langsung diberikan gitu aja atau seperti apa gitu. Wah, ini teman-teman dicampur rumput-rumput sama yang kayak gini juga Mas? Ini atau pembersihan PU ini? Pembersihan Mas ini. Pembersihan aja. Wah, ini Mas, karena kan untuk panen rumput sama Indigo Veranya itu kadang-kala kan selisih hari dan bersamaan dari panen di lahan Mas. Jadi kami tumpuk seperti ini sampai kering. Iya. Ini panjangnya berapa meter ini Mas? Wah, tinggi ada 3 meteran ini. 3 meteran ya. Pak Congnya kurang lebih Mas, 3,5 ada ini. Ya. Sedangkan kenapa dikeringkan? Supaya ini Mas, supaya termakan semua. Doyan Mas? Iya. Sampah loh ini. Sama gini. Ini kan jadi apa? Kena hujan, kena panas loh ya? Iya. Kena air hujan nggak apa-apa? Prinsipnya yang penting kering Mas.
di endingnya nanti. Endingnya. Tapi Ya. kalau ada panas hujan kan membutuhkan proses yang lama toh. Iya, nanti kalau iya lama, memang lama. Karena kalau semisal nggak dikeringkan malah nggak termakan Mas nanti kan saking banyaknya rumputnya gitu. Oh, ini yang sudah kering yang habis dicopot kayak gini. Kalau yang sudah dicopot seperti ini Mas Tonda ya, itu memang kalau ada hujan harus ditutup karena kan sudah proses. Nah, sudah proses. Tuh. Ya, kayak gini ya. Lembut Mas ya? Kalau yang dicopper ini kebun jagung ya. Kebun jagung. Oh, ini full jagung. Kayak gini ya Mas ya. Sampai sudah kering itu Mas. Keringnya maksimal ditutup gini ya. Tapi kalau sebelum kering maksimal kena hujan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti tinggal pengolahannya aja Mas. Prinsipnya itu. Nah, setelah ini Mas, setelah tadi sudah dilembutkan kayak gitu tadi, ini difermentasi atau gimana ini? Atau disimpan aja di tempat tong-tong gitu? Disimpan Mas. Simpan. Tanpa fermentasi berarti? Ya difermentasi. Oh, difermentasi dulu. Supaya nanti TDA-nya kan ada tingkatan. Nggih, TDA-nya tinggi, nggih. Contohnya ada Mas ini yang sudah difermentasi apa gitu. Ya seperti ini Mas. Oh, ini di sisi lobek ini. Dimasukkan di jumbo bag seperti ini. Ini 500 kilogram. Jadi yang ini full jagung, tebon jagung. Campur-campur Mas. Oh, campur ya, dicampur gitu. Sudah dicampur ini. Sudah jadi. Kalau komposisinya Mas, komposisinya antara legum, rerumputan sama jagung itu biasanya berapa persenan? Komposisinya legum dengan jagung Mas ya. Iya. Itu tergantung Mas, tergantung apa pemberiannya. Kan masih diransum lagi Mas. Yang diberikan di jumbo bag seperti ini itu yang pokok. Yang pokok, yang penting di apa? Chopper dulu, terus dimasukkan supaya awet. Nah, kalau pemberiannya dihampar di sini nanti diolah. Oh, diolah lagi, diaduk pakai konsentratnya juga. Nah. Terus tadi kan Mas Tonda ada pertanyaan, ya kan? Apa enggak apa-apa rumputnya dilayukan sampai kering seperti itu? Yang penting bukti aja Mas ya, di ternaknya gitu aja. Alhamdulillah selama ini tidak ada kendala. Nggak ada kendala. Tidak ada kendala. Dan untuk pemberiannya sendiri Mas, berarti langsung dioplos dengan ransum pakannya, konsentratnya gitu? Ya sekalian Mas, kalau kering itu sekalian diransum dengan konsentrat supaya nanti termakan Mas. Kalau semisal kami kan juga pernah dulu ngasihkan serat kayak apa rumput Mas ya, itu kan dipotong-potong, potong-potong. Nah, nggak bisa langsung dicampur konsentrat dulu baru jual. Hijauan segar gitu. Konsepnya sudah lain kan? Iya. Kalau untuk pakan konsentratnya sendiri, beli atau ini Mas? Ngaduk sendiri juga? Kalau dari awal kami ya belajar dulu cara bikin konsentrat. Memang tujuannya untuk bikin sendiri Mas. Sampai saat ini sudah alhamdulillah bisa bikin sendiri. Bikin sendiri. Ada berapa macam campuran Mas? 16 Mas. 16. Keren. Ada setahu saya loh ini 7 itu bisa ya. Di sini 16 ya. Karena tujuannya kan saling Mas. Semakin banyak nutrisinya semakin bervariasi gitu. Bervariasi dan tercukupi. Pertamanya itu, yang keduanya untuk menopang dari segi pengeluaran. Semakin banyak kan nutrisinya cukup, juga pengeluarannya tidak terlalu banyak. Kos pakannya. Ini sambil kita lihat hasil ternaknya juga Mas, nanti dikira pakan aja. Teman-teman ini penasaran ini sama hasil ternaknya seperti apa. Ini langsung aja ke yang hasil anakannya ini Mas ya? Ya. Umur hampir 2 bulan Mas ini. Hampir 2 bulan ya? Ya. Kayak gini. Anteng-anteng, tapi belum lepas sape ya? Belum. Masih bisa keluar masuk lepas sape kan umur 4 bulanan. Kayak gini keren. Untuk komposisinya sendiri Mas, ada sedikit dikasih tahu ini untuk
ransum pakannya ada beberapa apa aja kurang lebihnya? Kurang lebihnya, contohnya di mana Mas ya? Kasih contoh apa enggak ya? Nah, yang contohnya yang di sini aja nggak apa-apa Mas. Yang penting teman-teman tahu gitu bahannya. Bahannya ini Mas ya, yang ini ya. Oke. Ada rumput, pakcong, ada rumput odot, ada indigo vera. Nah, ini tahap koloni Mas ya. Terus diransum dengan langsung konsentratnya. Cuman yang untuk indukan seperti ini Mas. Ini lain lagi. Nah, saya tambahi tepung jagung manis. Nah itu. Oh, jadi untuk yang indukan-indukan menyusui gitu ditambahi tepung jagung manis itu. Iya. Kalau konsentratnya apa aja Mas? Maksudnya bahannya gitu, kurang lebihnya. Oh, banyak. Banyak 16 itu ya. Ya ada polar, jagung, Ada. kopra dan lain Ada. sebagainya gitu, Ah. Ada kedelai, terus biji gandum. Bukan polarnya Mas, bijinya. Oh bijinya ya? Oh biji gandumnya malahan ya? Biji gandumnya. Dan mungkin nanti teman-teman yang penasaran juga bisa dilihat di channel YouTube Berdian Farm Mas ya? Di sana pernah ada membahas tentang itu Mas ya? Ada Mas. Kalau channel Berdian Farm kan edukasi di kandang sendiri sama lahan. Kalau semisal teman-teman ingin nyimak ya monggo. Dan juga untuk hasil-hasilnya seperti ini. Dan yang lepas sapeh pun juga berbeda Mas pakannya ya? Beda Mas. Gitu. Seperti ini yang lepas sapehnya teman-teman kurang lebihnya. Kalau ini bukan rawatan sendiri Mas. Yang ini bukan rawatan sendiri. Tiga itu. Nah, yang rawatan sendiri yang ini Mas. Oh, yang lebih ini. Oh, beda ya? Kalau ini dari mitra Mas. Oh, dari mitra. Beda ya. Kelihatan bedanya ini. Beda. Di sini kita bisa lihat teman-teman perbedaannya yang dirawat mitra sama yang dirawat sendiri. Iya. Oh ya Mas, saya tadi lihat di sana juga barangkali tadi yang belum nyimak ada hijauannya yang ditaruh di sini. Ini untuk ritual tertentu atau apa ini Mas Johan? Kalau ini kan Mas untuk pakan cempe. Pakan cempe berupa hijauan segar sama apa? Sama griffithnya, pakan tambahannya. Pakan tambahannya. Oh, jadi ini untuk indigo vera Mas ya? Indigo vera. Jadi cempe-cempenya tadi sudah bisa keluar masuk dari sana. Yang keluar-keluar langsung kasih pakan di ini, di luar. Kalau yang untuk indukan, pejantan dan lain sebagainya selain yang cempe-cempe tadi berarti tanpa hijauan segar. Tanpa hijauan segar. Selama 8 bulan ini alhamdulillah belum ada masalah Mas. Karena perbandingan kering sama segar itu kan cuma di kadar air Mas ya. Di kadar air, penyesuaian air aja. Jadi untuk nutrisinya tetap Mas ya. Tidak berkurang. Yang berkurang adalah kadar airnya. Dan dulu gimana? Kalau sumber serat kan itu saja, ya kan. Yang terpenting itu yang saya yakini Mas. Dari bahan baku konsentrat. Yang terpenting itu. Terpenting ya. Kalau untuk perpaduannya sendiri, konsentrat berapa persen, serat kasar berapa persen di sini yang digunakan Mas Johan? Kalau saya enggak tentu kan tergantung dari apa ya, darah atau bunting atau lepas sapi itu biasa 30%, ada yang 40%. Tergantung ada kebutuhan dombanya juga Mas. Tergantung kebutuhan dombanya. Jadi pada intinya setiap domba jenjang umurnya itu enggak sama pemberiannya. Kalau lebih jelasnya, lebih lengkapnya Mas ya, bisa jalan ke Berdian Farm, nanti saya jelaskan lebih sharing-sharing sama Mas Johan secara langsung di kandang non-stop 25 jam di sini. Jadi ada pakan, ada minum Mas. Kalau minumnya seperti apa di sini? Otomatis Mas seperti itu. Sundul mancur. Disundul baru mancur. Ya siap. Tapi ada semacam diberikan vitamin juga gitu. Ada Mas. Dikasih vitamin kayak Vita Booster seperti itu. Untuk menunjang pertumbuhannya Mas Johan ya. Selain itu juga untuk cempe-cempenya selain minum ASI juga dikasih minum-minum di luar gitu nggih. Iya. Terus mungkin dari teman-teman ada yang penasaran ya. Ini kan agak unik cara pemberian pakan Mas ya. Dari awal babat atau panen rumput ya sama legum itu
memang kalau belum menjalani atau belum melakukan sendiri, kok mau ya, apa bermasalah apa enggak ya? Nah, kita kasih gambaran aja seperti kita sendiri, Mas. Iya. Gitu. Kalau makan kan pengolahannya macam-macam, Mas ya. Misal nasi menunya. aja ya, nasi aja ada yang ditanak langsung dimakan, ada yang dibikin sesuatu kayak apa, lontong, nasi goreng, nasi goreng, nasi gitu. bakar, nasi bakar itu kan. Nah, cuma bedanya cara pengolahnya saja. Pada dasarnya sama ya. Sama, dan itu semua berbagai jenis masakan manusia itu olahannya seperti apa kan tidak mengurangi nutrisinya, tidak Mas, mengurangi. Hanya menambah nafsu makannya. Kalau semisal kok rumput kok dikeringkan ya macam itu. Lah, kita juga gitu, Mas. Kenapa beras itu juga dikeringkan? Jagung juga dikeringkan dulu, nggak langsung dimasak kan gitu. Pada dasarnya kan polanya kan sama. Gitu. Siap. Nah, ini sebagai salah satu contoh aja, Mas ya. Kalau jagung basah gitu ya, jagung basah itu paling makan 1-2 jagung kita sudah kenyang ya. Iya, tapi kalau kering merning itu 1 rodong habis nggak kenyang. Kalau dimasak sih nggak ada masalah, Mas ya. Tapi kalau nggak dimasak, ya kan, kembung. Nah, bisa berakibatkan kembung kan, tergantung tetap pengolahan yang tepat. Siap, Mas Johan. Ada ya tadi malam yang bilang sama saya pemberian jagung sama air, Mas ya. Kenapa kok kembung? Nah, ternyata kan cara pemberiannya yang kurang tepat gitu loh. Seharusnya kan kodratnya manusia atau ternak itu kurang lebih kan bab pakan itu sama, saya rasa gitu. Kalau semisal pemberian di ternak, ya, saya lihat itu di farm-farm, misal kalau pakannya pakan segar, Mas ya, di waktu pagi diberikan dulu konsentratnya. Setelah habis dilanjutkan pemberian seratnya. Seperti itu, Mas ya. Untuk menjaga atau mengantisipasi kalau ada masalah di ternaknya. Pemberian aja juga berisiko, Mas, kalau kan tepat. Berisiko kan? Gitu. Seperti itu. Baik, Mas Johan, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya ini tentang pakannya, Mas. Kembali, Mas. Nanti untuk lebih lengkapnya kita lanjut di lain waktu dan lain kesempatan, atau teman-teman bisa kunjungi Berlian Farm di channel YouTube-nya, dan jangan lupa di-subscribe juga, dan juga yang sudah singgah di sini silakan di-subscribe karena subscribe itu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.